Aduh, Bud. Sorry ya, telat. Gue udah males banget, gue udah mau tidur ini sebenarnya. Lu bener-bener mengganggu, nggak bukan tidur, lu mengganggu rutinitas harian gue atau nggak? Udah satu, gue nggak bisa kerja, on schedule nggak bisa nungguin lu, gue males lah ya. Kalau gitu kita bubarin aja udahlah. Capek gue. Gue tuh memang membiasakan diri, kalau misal orangnya penting, pasti gue nggak akan telat, Bud. Karena ini nggak penting jadi lu telat. Iya, gitu. Tapi telat gue kali ini ada alasannya, Bud. Apa telat lo? Gue lupa waktu karena makan peyek dari Risu Kitchen. Enggak. Lu tuh makan peyek nggak makan peyek, lu ngapain pasti lu lupa waktu gitu loh maksud gua. Lu suka telat, jadi gua nggak bisa toleransi itu. Kecuali peyeknya lu kirim ke rumah gua, mungkin kita bisa negosiasi lain lah. Iya dong. Oke. Gue kirim, gue pesen atas nama lu ya. Yang bayar. Enggak dong, nggak bisa. Itu kiriman namanya, nggak bisa. By the way gini. Kalau misalnya lu mau pesan, lu bisa nih pesan sendiri nih. Kemana? Kayak ini. Boleh. Lu bisa pesan ke WhatsApp-nya ke 0896 2185 7807. Langsung ke Instagramnya, dan di sana tuh bisa melihat berbagai macam varian produknya juga, karena dia nggak jual cuma pay aja. Pay-nya sendiri juga ada berbagai macam bungkusan. Kalau gue ada nih yang bisa gampang dibawa kemana-mana aja gitu, yang bisa bikin gue lupa waktu daripada gue sama lu. Nah, tapi dia juga ada bungkusan lain yang toples yang bagus, dan itu semua bisa dilihat di Instagram. Dan jangan _kitchen. Nah, jangan lupa kalau kalian lagi DM Instagramnya atau kalian WhatsApp tadi ke nomor WhatsApp tadi, bilang saya pesen atas nama Dr. Adrian, alamatnya di sini. Karena semua yang akan pesan melalui podcast kita akan dibayarin secara gratis oleh Dr. Adrian. Bener dong? Kan lu ini produknya, masa nggak berbagi apa dengan kita? Stay healthy, stay live. Gua out. Jadi, Yan, hari ini kita mau bahas apa hari ini? Jadi hari ini, lu kan tahu kan, Bud, kalau misalnya saat ini lagi demam kopi kekinian. Iya. Benar. Dan demam kopi kekinian itu nggak berlangsung sebentar ya. Maksudnya kita udah tahunan nih. Ya. Jadi kita udah berbagai macam produk kopi yang dijual. Zaman dulu itu kan pas kita kira-kira 10 tahun yang lalu deh, kalau kopi mahal, kopi itu ingetnya adalah Starbucks. Ya, bisa Starbucks, ya, benar. Nah, atau kopi Mr. Bean misalnya kayak gitu kan. Nah, tapi sekarang ini banyak banget kopi-kopi kekinian yang bermunculan, dibungkus dengan sedemikian rupa, dimodifikasi. Bahkan yang dijual adalah kafe-kafe kopi itu adalah bagaimana cara pengolahannya. Yan, gue potong sebentar. Kopi kekinian itu adalah lebih banyak elemen lainnya dibanding kopinya gitu kan? Lebih banyak krimnya, lebih banyak gulanya, lebih banyak susunya daripada kopinya. Bener nggak itu? Itu adalah karakteristik kopi kekinian sekarang. Bisa jadi, tapi ada juga nih buat kafe kopi itu yang setahu gue ya, itu yang menjual juga, yang dia jual itu bukanlah tambahan yang disebut tadi, tapi yang dijual adalah cita rasa dari kopinya itu sendiri. I see. Jadi, ada pilihan biji kopinya, pilihan cara pengolahan kopinya, perebusannya gitu, sampai mungkin dari itu ya, penggilingannya. Itu juga kadang-kadang dengan mesin yang berbeda bisa menghasilkan karakteristik kopi yang berbeda juga. Itu yang benar-benar pecinta kopi asli ya, gitu. Nah, soalnya gini ya, maksud gue, jadi gue itu juga dulu suka minum kopi susu gitu. Ada beberapa produk, misalnya Tora Sudiro gitu, atau misalnya Tora apa something gitu ya. Maksud gue, nah gue pikir itu adalah rasa kopi yang sebenarnya. Ternyata karena istri gue minum kopi gitu ya, dia beli kopi khusus, dia seduh sendiri. Gue udah merasain, ini kopi rasanya aneh banget ya. Ternyata selama ini yang gue minum tuh bukan kopi gitu, tapi udah campuran berbagai macam cita rasa, tau kan, yang udah satu saset terus tambah lagi susu kental manis gitu. Jadi gue pikir setelah gue mencicipi rasa kopi, gue jadi berpikir begini, jangan-jangan teman-teman kita di luar sana tuh nggak tahu sebetulnya rasa asli kopi sebetulnya. Karena yang mereka minum sudah bukan kopi lagi, bener gak sih? Iya, karena yang lo sebutin itu adalah kopi instan. Iya. Nah, kopi instan yang sifatnya itu udah banyak tambahannya juga, dan biasanya sih kadar kopinya memang lebih rendah ya kita sebut ya. Jadi cita rasa kopinya pasti beda gitu. I see. Nah, episode gini kita akan membahas tentang
manfaat dari kopi yang diminum. Tunggu gue tanya. Kan dari dulu kita tahu ya, kopi itu sebetulnya untuk membuat orang jadi tidak ngantuk. Emang selain itu ada manfaat lainnya? Maksud gue selain, gue nggak tahu by the way, kalau orang kopi itu kan identik sama kafein gitu. Kalau kafein itu kan buat orang nggak ngantuk. Gue nggak tahu ya apakah pandangan gue ini salah atau memang cuman itu sebetulnya isi dari kopi. Ian, boleh berbagi nggak? Nggak. Gue nggak bilang pandangan lu salah gitu. Pandangan lu buram biasanya. jadi kemana-mana ya. Ya, kopi itu Bud, kalau misalnya lu cek, sebenarnya ya karena dia mengandung kafein, makanya salah satu efek yang bisa bikin tidur kan adalah nggak bisa tidur. Nah, cuman kafein itu sebenarnya nggak cuma kesana doang. Lu tau nggak kalau misalnya kebiasaan orang di film-film nih, kalau lu perhatiin ya, film detektif atau film fashion, kalau misalnya lagi adegan pagi-pagi bangun, itu pasti yang mereka pesan adalah kopi duluan. Atau kemana-mana nenteng kopi. Benar. Yang film barat ya biasanya ya. Nah, karena terbiasa saat bangun pagi itu mengkonsumsi kopi, itu akan membuat badan menjadi lebih segar dan siap beraktivitas. I see. Gitu. Nah, yang kedua, si kopi ini sendiri sebenarnya kandungan antioksidan itu sangat tinggi, Bu. Antioksidan tuh mencegah tua kan ya? Atau mencegah kanker ya? Bisa semua. Untuk kali ini lu benar. Oke. Golongan antioksidan itu adalah golongan yang suatu senyawa yang bisa melawan radikal bebas. Nah, radikal bebas itu berperan dalam proses penuaan, berperan dalam proses degenerasi pada sel yang bisa menyebabkan kanker juga. Makanya jadi konsumsi kopi dengan jumlah yang seimbang. Jadi jangan terlalu banyak juga gitu. Itu biasanya efeknya memang lebih positif pada tubuh. I see. Yan, tapi kan pertanyaan berikutnya adalah seberapa seimbang kopi yang mesti kita konsumsi? Gitu loh pertanyaannya. Karena gini, gua nggak tahu ya, kalau di kantor gua kan gua kerja di dunia industri gitu ya. Kopi itu jadi sesuatu yang minum kopi itu kayak minum air tuh lo. Jadi misalnya gini, Mas mau kemana? Ngopi dulu lah, belum ngopi baru nyampe kantor gitu kan. Terus makan siang. Mas mau kemana? Ngopi dulu lah nih, ambil kita makan. Terus jam 2, mau kemana Mas? Ngantuk nih, ngopi dulu. Jadi lo ngerti gak? Konsumsi kopi itu banyak banget ya maksud gua. Pertanyaannya kan, seberapa konsumsi yang efektif sebetulnya buat tubuh kita untuk mengkonsumsi kopi gitu. Nah, dianjurkan ya Bud, sebaiknya kopi itu jangan lebih dari 2 cangkir dalam satu hari, seharusnya. I see. Gitu. Jadi antara 1-2 cangkir itu udah cukup. Nah, kelebihan kopi lagi memang sebenarnya nggak bagus juga gitu. Karena dia merupakan salah satu faktor bisa menyebabkan darah tinggi, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang dikhawatirkannya adalah bukan kopinya, Bud, tapi lebih kepada zat-zat yang ada di dalamnya. Contoh? Kan, ya gini deh, kopi instan misalnya. Kalau lu minum, itu kan rasanya udah nggak ada pahit-pahitnya sama sekali kan? Iya, betul. Manisnya yang dominan, bener? Iya. Nah, lo kebayang nggak berapa banyak konsumsi gula yang diminum setiap hari kalau misalnya lo ngopinya itu bisa sampai 3 kali, 5 kali. Bisa. I see, that makes sense, okay. Gitu, karena untuk membuat suatu kopi yang asli dari hitam itu bisa menjadi lebih manis, konsumsi gula yang ditambah itu dikit buat banyak. Oke, gue jadi kebayang. Sebetulnya gini teman-teman, kita tidak menyudutkan kopi-kopi instan ya. Kita tidak bilang kopi itu nggak bagus nggak, tapi kita mau bilang bahwa di setiap makanan sebetulnya nggak hanya kopi gitu. Ada kandungan lain yang mungkin menempel pada makanan yang kita konsumsi gitu. Jadi kalau kalian bilang gini, makan Indomie ada karbonnya ada vitaminnya ada, tapi kan ada banyak hal lainnya di situ yang kalian juga mesti cek gitu sebetulnya. Jadi nggak hanya soal, kita kan lihat nih, kalau kita makan mie instan misalnya gitu ya, ada vitamin A, B11, B12 gitu kan, tapi kan ada banyak yang faktor lainnya juga. Sama juga dengan kopi. Nah, yang bikin gue penasaran sebetulnya adalah berarti kan sebetulnya kalau kita mau idealis tanda kutip, minum kopinya tuh mendingan kopi hitam gitu kan, kopi asli yang nggak pakai gula gitu dong. Ya, sebenarnya sih begitu, Bu. Cuman ya gimana ya, masalah tes ya. Nggak semua orang suka, nggak semua orang setuju juga. Jadi ada orang yang bilang, wah gue mesti ngopi tiap hari gitu. Tapi pas tawarin kopi hitam pekat terus tuh mereka doyan. Iya, got it. Gitu. Dan juga kadang-kadang kopi itu sendiri kan memang ada efek sampingnya juga, Bu. Nggak semua orang bisa mengkonsumsi kopi.
Contohnya misalnya tadi kan gue udah sempet bahas ya soal biji-biji kopi yang berbeda. Nah, kalau misalnya lu perhatiin di setiap biji kopi itu kadang-kadang suka ada tanda yang menunjukkan acidity-nya, tingkat keasamannya. Gitu. Jadi ada biji kopi yang satu dengan lain itu berbeda. Nah, kadang-kadang kalau misalnya ada orang yang minum kopi, contohnya gue juga sebenarnya termasuk salah satu yang nggak terlalu kuat minum kopi yang terlalu asid, yang terlalu asam. Kenapa? Bikin kembung. I see. Bikin kembung, bikin perutnya jadi ada gas. Dan kalau misalnya untuk penderita yang sakit mah, tentunya takutnya dikhawatirkan bisa nyebabin mahnya kuman. Oh, make sense. By the way, ngomong-ngomong soal itu gue baru kepikiran. Ada juga orang yang bilang minum kopi itu bikin deg-degan. Lu pernah dengar nggak mitos ini? Oh, itu benar. Itu karena keasamannya juga kah? Kok bisa jantung deg-degan gitu? Biasanya sih gue deg-degan kalau misalnya ketahuan nyolong, ketahuan nyontek, nembak pasti ditolak kan deg-degan gitu. Tapi gue nggak tahu hubungan sama kopi itu apa. Ya kalau misalnya lu minum kopinya sambil ketahuan nyolong, mau ditembak gitu, deg-degan gitu. Itu benar juga sebenarnya sih. Sebenarnya benar, tapi bukan itu point of view gue sebenarnya. Itu juga salah satu efek kafeinnya, Bro. Oh, I see. Jadi itu bisa nyebabin, tapi meningkatkan denyut jantung. Cuma bagi orang yang sensitif jadinya deg-degan. Sebetulnya maksudnya gini, denyut jantung yang meningkat itu kan bikin lu jadi lebih aktif. Maksudnya pagi jadi lu nggak malas, jantung lu kayak lebih aktif gitu kan sebetulnya kan. Makanya bikin orang merasa jadi nggak ngantuk. Tapi buat orang-orang lain mungkin jadi malah jadi parno gitu ya. Kok gue jadi deg-degan gitu. Oh, I see. Ya gitu. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, jadi orang yang kita katakan sensitif lah terhadap kafein. Atau kalau misalnya malam-malam misalnya udah pengen tidur tapi pengen ngopi gitu. Sedangkan kalau lu ngopi kan jadi nggak bisa tidur gitu kan. Nah, lu bisa menggunakan kopi-kopi yang decaf. Decaf itu decaffeinated. Jadi kafeinnya itu dihilangkan kadarnya. Emang bisa gitu? Kopi itu kadar kafeinnya itu rendah banget sehingga biasanya efek-efek yang kita rasakan dari mengkonsumsi kafein itu nggak akan ada. I see. Jadi yang mereka perlukan tuh cuma sensasi kopinya doang ya? Tau gak sih kayak orang sensasi rasa bau kopi kan gitu tuh, padahal nggak ada efek itunya. Ya kadang-kadang udah jadi kebiasaan juga, dan yang itu sih efek segarnya juga kadang-kadang dicari. I see, got it. Gimana, sorry? Makanya gue setuju banget sama kata-kata seperti tadi bahwa kalau misalnya kita mau makan rumput, boleh-boleh aja gitu loh, ya kan? Asal dengan porsi yang berimbang. Lu mau makan mie instan ya silakan. Lu mau makan snack misalnya silakan. Lu mau makan minum kopi silakan. Tapi kan ada takarannya. Semuanya jangan berlebihan gitu. Got it. Karena apapun yang berlebihan itu nggak baik. Iya. Misalnya ya, kenapa kita selalu podcast 2 kali seminggu, karena berlebihan itu gak bagus gitu buat kesehatan gue gitu, karena ngeliat Budi. Ya, gue udah dugain pasti gitu. Ya, gue sebetulnya ada 2 pertanyaan yang menurut gue ini berkembang di circle pertemanan gue. Ya, gue pengen tahu. Yang pertama, apakah efek dari kopi itu pasti sama ke semua orang? Artinya begini, ada orang yang minum kopi nggak ngefek, dia bisa tidur aja gitu. Mau ngopi malam kayak tengah malam kayak dia tuh bisa tidur nggak nyenyak gitu. Apakah memang itu tubuhnya terbiasa atau memang efek nikotin? Kok nikotin sih? Apa? Kok nikotin apa? Oh, Nggak, apakah efek kafein itu beda-beda sama tiap orang gitu? Karena ada yang tidur aja gitu. Maksud gua, itu gua mau tanya yang pertama. Beda-beda, Bu. Respon tubuh terhadap zat itu beda-beda. Tapi yang lu mesti ingat juga adalah yang mereka minum juga beda-beda. Make sense yang tadi ya. Kopi instan dibandingin sama kopi yang beneran, ya lu nggak bisa bandingin apple to apple kok kayak gitu. Tapi memang kalau misalnya semuanya sama, orangnya berbeda, benar kata lu, memang ada semacam toleransi yang berbeda antara tiap orang yang mengkonsumsi suatu zat. I see. Oke. Terus pertanyaan kedua gue gini sebenarnya, ada yang bilang setelah lu minum kopi, baiknya lu tidur. Karena efek kopi itu baru muncul setengah jam kemudian atau 20 menit kemudian. Itu benar nggak? Atau tuh mitos aja sebenarnya? Emang dia malas aja, jadi mau ngapain? Dia masih tidur. ya gue bingung sih usahanya. Ini targetnya mau ngapain gitu loh. Sekali lagi sih kalau misalnya untuk efek dari suatu
zat ketubuh itu beda-beda Bu. Baik lamanya, kapan dia mulai terasanya, durasinya, intensitasnya itu memang beda-beda. Nggak bisa kita prediksi gitu. Dan minum kopi juga memang nggak langsung instan. Begitu lo langsung minum langsung zing gitu. Itu kan bukan bukan power up ya. Nah, tapi jadi secara teori bisa aja mungkin lo minum langsung buru-buru tidur. Tapi buat apa sih pertanyaan gue gitu. Ya bener juga ya. Pertanyaannya bagus, buat apa ya sebenarnya? Oh enggak Yan, kan gini, gue cerita sedikit. Jadi kan ada orang bilang power nap itu perlu. Misalnya siang-siang lu tidur 10-20 menit itu power nap, jadi bikin lu jadi prima. Nah mungkin asumsinya setelah power nap ditambah efek kopi, lu jadi powerful setelah makan siang gitu loh. Mungkin itu kali ya. Karena habis makan siang orang biasanya males tidur gitu kali ya. Boleh juga lah kalau gitu lah. Gue nyerah kalau gitu. Oke, Yan, gue mau nanya pertanyaan ketiga sebagai kepikiran lagi satu hal, Yan. Apakah ini sih gue nggak tahu benar atau enggak ya. Apakah kopi atau zat kafein itu termasuk doping? Maksud gue ketika lu lagi, dia bisa meningkatkan daya ingat, dia bisa termasuk membuat lu jadi, lu ngerti nggak, semacam doping yang tidak sehat gitu. Bisa nggak sih dikategorikan kopi sebagai doping sebetulnya? Sampai saat ini sih zat kafein ini sih legal ya Bud ya. Jadi sebenarnya kalau misal lu mau bilang doping itu kan ibaratnya kalau misalnya kita tuh kan konotasinya negatif. Ya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan kopi itu biar badan lebih segar, dia mencegah ngantuk, dia bisa beraktivitas gitu. Itu sebenarnya masih oke sih, nggak masalah gitu. Ya kalau misalnya bilang doping ya boleh juga gitu. Nah, cuman sekali lagi yang mesti diperhatikan adalah itu konsumsinya berapa banyak. Dan zat apa yang lu tambahin gitu. Kalau misalnya lu cuma bisa kopi hitam, kalau misalnya lu bisa nih minum kopi hitam doang tanpa tambahan gula dan susu lain-lainnya, nah ya mungkin 2 cangkir sehari masih oke lah. Tapi kalau misalnya lu tipikal yang minum kopi instan, ya kalau bisa jangan sering. Atau kopi kekinian gitu ya? Nah itu apalagi jangan kalau lu sering itu dalam kategori dalam satu hari lu minum sampai 2-3 kali ya. Kalau misalnya lu mau minum setiap hari, kalau menurut gue itu masih nggak masalah. Selama lu ngejaga porsi makanan yang lain. Contohnya lu suka minum kopi yang manis. Nah, tapi ya lu jangan abis itu setiap hari juga lu konsumsi kue yang manis. Terus udah gitu jangan setiap hari juga lu udah minum kopi manis, malamnya teh manis, lu masih batasin konsumsi gula lu. Apalagi dia lihat gue di hati yang manis. Wah, bisa diabetes lu. Pagi minum kopi kekinian, malam minum teh manis, makan kue, malam lihat gue. Kelar udah. Mesti bilangin tuh ya, hati-hati maksud gue. Kelarin podcastnya. Udah selesai. Lo enggak, kita mesti ngingetin dong. Maksudnya dia mesti hati-hati kan. Gue tahu gue charming. Maksud gue, teman-teman hati-hatilah gitu maksud gue. Iya terusin ya. Lu sih kayak kopi sih, Bud. Kopi sepet tapi. Udah sih, itu aja sih dari gue. Oke, teman-teman, kita mau bilang bahwa sebenarnya semua hal itu ada nilai, ada plus minusnya, pastilah apapun gitu ya. Makan apapun, bahkan makan sayur kebanyakan pun kita pada bahas ada asam urat sebetulnya gitu. Jadi nggak hanya kopi gitu, banyak hal. Jadi yang kalian perlu tahu adalah seberapa ideal dan yang sepantasnya kalian minum. Dan kalian mesti cek tuh kopi apa yang kalian minum sebetulnya. Dan juga jangan lupa, percuma minum kopi kalau kalian nggak makan snack. Nah, percuma nih ada snack Adrian kalau nggak dimainkan sama kopi. Coba ya, ceritain lagi ya. Nah, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang tadi tertarik untuk melihat sendiri produknya, Instagram dan nomor WhatsApp akan kita post di subscription kita. Jadi bisa dilihat di sana, pilih sendiri dan pesan sendiri. Jadi, buat teman-teman jangan lupa podcast kita akan tayang tiap hari Senin dan Kamis. Tapi mohon maaf, Senin ini kita nggak tayang karena memang terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebetulnya memang dari podcast ini Adrian memang tidak pernah diinginkan. Tapi ya apa boleh buat lah. Kita akan mulai rutin lagi tiap Senin dan Kamis. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @healthyx.id. Ada tambahan lagi kan? Sampai di sini dulu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay alive. Bye-bye. Bye.